ibadah umum yang kedua ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Win Without Overthrowing atau menang tanpa menumbangkan. Dan judul tema besar pada hari ini adalah Marketplace Survivor. Ya, di ibadah umum yang pertama tadi saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul The Power of Personal Branding in Top. Kita akan mengangkat satu tokoh yaitu Yefta, di mana Yefta itu tetap memiliki kredibilitas di saat dia itu tertolak, di saat dia itu diusir. Ya, dia bukan anak, ya dia dari satu papa tapi beda mama. Dan dia itu enggak memiliki warisan di rumahnya, namun ketika dia keluar, dia pergi ke pengasingan di Top itu, dia justru menjadi pemimpin yang dicari. Dan di Alkitab mengatakan banyak orang berkumpul, ya, berkumpul kepadanya. Jadi tanah pengasingan itu bukan menjadi tanah yang sepi, tetapi tanah pertumbuhan. Tanah di mana setiap kita itu menjadi bertumbuh dan berkembang. Di saat kita itu berlatih. Katakan sama-sama berlatih. Ya. Dan hari ini di ibadah yang kedua saya akan menyampaikan temanya itu Win Without Overthrowing atau menang tanpa menumbangkan. Kita baca bersama dulu Hakim-Hakim 11. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai 16. Hakim-Hakim pasal yang 11 ayat yang ke-12 sampai 16. Sudah, jika sudah menemukan katakan yes. Ya, kita baca bersama ya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-12 sampai 16. 3, 2, 1. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon, sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Amin. Ini adalah negosiasi yang terjadi antara Yefta dan Bani Amon. Di ayat yang ke-11, di ayat yang pertama sampai ke-11 tadi dikatakan silsilahnya Yefta, kemudian dikatakan juga bagaimana Yefta itu dipanggil dan tua-tua Israel itu datang menghampiri dia. Orang yang terbuang tetapi menjadi orang yang paling dicari. Saya yakin namanya Yefta itu sudah termasyur sebagai seorang pejuang atau pahlawan. Bahkan dikatakan di ayat yang pertama, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bukan hanya punya gelar pahlawan, tetapi dikatakan yang gagah perkasa. Berarti Yefta itu punya mentalitas, punya integritas orang pahlawan yang pantang menyerah. Dan pahlawan di sini bukan hanya berarti dia itu kuat secara fisik, jago perang, tetapi juga dia jago berstrategi. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-12 dikatakan, Yefta itu memulai sesuatu di dalam hidupnya itu dengan negosiasi. Bani Amon mengklaim bangsa Israel telah merampas wilayah mereka dari sungai Arnon sampai sungai Yabok sampai sungai Yordan. Dikatakan seperti itu. Kamu loh sudah mengambil apa yang menjadi milikku. Faktanya apa? Faktanya Yefta itu mengerti walaupun dia bukan pewaris. Dia itu tahu silsilah di mana tempat dia dilahirkan. Dia sadar di mana tempat dia dilahirkan, apa sejarahnya, dia punya data. Dan faktanya adalah bangsa Israel mengambil daerah itu dari bangsa Amori dengan mengalahkan Raja Sihon. Jadi apa yang disampaikan oleh Raja Bani Amon ini adalah dusta. Nggak tahu dia dapat dari mana nih. Selanjutnya bangsa Bani Amon itu sudah kehilangan wilayah itu sebelum bangsa Israel datang. Jadi klaimnya itu enggak sah. Dan bangsa Israel itu sudah tinggal di wilayah itu 300 tahun. Dan dulu selama 300 tahun kamu itu enggak protes apa-apa tuh
Kenapa kok sekarang protes? Nah, pertanyaannya kenapa kok Bani Amon mengingini wilayah itu? Karena wilayah itu adalah wilayah yang strategis. Pada zaman itu dikenal sebagai King's Highway atau jalur perdagangan. Kalau sekarang itu diibaratkan jadi kapal-kapal ekonomi itu, perekonomian itu keluar masuknya lewat situ. Ya. Di zaman sekarang tuh ada teluk, namanya teluk apa saya lupa. Nah, ini juga terjadi perdebatan. Nah, jadi di mana kapal-kapal kargo minyak itu lewat situ. Saya lupa nama teluknya apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang dialami Yefta itu terkadang seringkali kita mengalami. Di dunia marketplace, kita itu harus punya data. Katakan sama-sama data. Data itu banyak. Kalau Anda berbicara tentang perusahaan ini adalah perusahaan misal bergerak di bidang sembako, mungkin obat-obatan dan lain sebagainya. Anda harus punya data berapa banyak yang data produk yang Anda punya, berapa banyak pegawai yang Anda punya, kemudian juga ketika Anda mungkin sebagai seorang pegawai di dalamnya, Anda harus tahu Anda bekerja di bidang apa, tanggung jawab apa, terus untuk mengembangkan itu harus apa. Ya. Kita harus tahu data, supaya apa? Kita mengerti, kita itu mau kemana. Yefta tahu sejarahnya, Yefta tahu bahwa kamu nih loh, apa yang kamu klaim, kamu ki mbok ngomong apa. Kamu tahu enggak sih sejarahnya? Justru dengan berkata seperti ini, ya, Raja Bani Amon itu justru lucu. Justru merendahkan dirinya sendiri gitu loh. Kamu tuh enggak tahu apa penasihat-penasihat di kerajaanmu itu enggak ngasih tahu sejarahnya. Ini loh yang betul. Dunia itu tuh kayak gitu. Terkadang kita itu enggak ngerti data, kita itu salah paham, dan kita itu menjadi ribut sana sini. Dan yang lebih parah, ketika kita ego, enggak aku yang benar, sudah tahu salah, tidak mau memperbaiki, malah terus dia entertain egonya, itu lebih parah. Ya. Kita hidup di zaman yang merayakan seni berperang atau art of war. Dunia mengajari kita itu untuk menang itu seseorang itu harus kalah. Kamu harus kalah dulu biar aku itu menang. Ya, seseorang harus menginjak supaya bisa naik, dan kita itu terkadang beberapa dari kita itu dilatih untuk melihat sesama itu bukan sebagai citra Allah, tetapi sebagai penghalang yang harus disingkirkan, terutama di marketplace. Ketika ada pesaing kita yang muncul dengan sesuatu yang mungkin sama dengan kita, menawarkan sesuatu yang lebih baik, kita mulai khawatir, kita mulai takut. Aduh, aku kalah. Padahal faktanya belum tentu. Ya, ataupun sebaliknya, pesaingku lebih besar. Aku enggak punya apa-apa, modal aja aku kalah. Yefta loh, 0 dia keluar dari bangsa Israel waktu itu. Tanah Top adalah tanah di mana dia dibentuk, tanah perjanjian yang menjadikan dia sesuatu atau someone. Dan terkadang juga beberapa dari kita tuh mengasah pedang. Pedang apa? Kita mengasah pedang kata-kata setiap hari untuk meruntuhkan reputasi orang lain, untuk menjatuhkan orang lain supaya kita bisa naik. Terkadang beberapa dari kita itu gak suka ketika seseorang itu lebih dari kita. Dia masih muda, aku lebih berpengalaman, lebih lama, kok dia yang diangkat. Kita gak melihat sesuatu yang membuat orang itu terangkat itu apa. Kita fokus hanya kepada diri kita. Kita menjatuhkan dia pelan-pelan, mulai kritik, mulai sebar gosip kanan kiri. Dunia itu mengajarkan seni berperang seperti itu. Bukan hanya perang yang sekarang sedang berlangsung juga ya. Perang senjata bukan. Perang kata-kata pun bisa terjadi di marketplace, di keluarga pun sama. Ya. Namun saat ini kita akan belajar bagaimana caranya seni menang tanpa menjatuhkan atau the art of a peace. Ya. Sosok Yefta dalam Hakim-Hakim 11 adalah sosok yang dibesarkan dalam penolakan. Dia punya alasan untuk dendam. Dia punya alasan untuk ketika orang tua-tua itu datang, dia punya alasan untuk ambil pedang. Dia bisa bunuh.
dan tidak masalah, sama-sama mendapatkan toh. Dengan dia membunuh bangsa Israel tua-tua yang datang itu, dia merebut bangsa Israel pada saat itu, bisa enggak? Bisa. Karena pada saat itu bangsa Israel itu sedang dalam titik lemah. Itu sebabnya kenapa para tua-tua itu datang kepada Yefta, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kalau mau mudah, bisa. Dia datang, ambil pedang, hunus tua-tua, terus dia balik ke Israel. Aku raja-rajamu. Bisa enggak? Bisa. Yefta enggak mengambil cara yang mudah, tetapi dia mengambil cara yang di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, caranya Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-11, maka Yefta mengikut para tua-tua, ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Jadi kita tahu seorang pribadi yang jago perang, yang kuat, yang gagah perkasa, dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dia nggak perlu menjatuhkan lawannya, meruntuhkan, menyebarkan gosip yang aneh-aneh supaya bangsa lain itu jatuh, atau memuji-muji seseorang, menjilat untuk mendapatkan posisi yang tertentu. Enggak, dia tetap dalam posisinya, dalam kehendak Tuhan. Dia bawa segala perkaranya di Mispa. Ada analogi yang seperti ini. Jadi ada sebuah analogi yang mengatakan bahwa menang tanpa menjatuhkan itu seperti matahari yang terbit. Tidak perlu memadamkan bintang-bintang dengan kekerasan. Ia hanya perlu bersinar dan kegelapan dengan sendirinya akan mundur. Kegelapan itu gak perlu diusir. Kalau kita sebagai terang Allah itu ada di situ, kegelapan itu akan mundur. Ia seperti air yang mengalir, tidak menghancurkan batu karang dengan pukulan, tetapi dengan ketekunan dan kerendahan hati, ia menemukan jalan melaluinya. Siapapun Anda, dimanapun tempat Anda bekerja, dimanapun tempat Anda berbisnis, di bidang apapun, kalau saat ini Anda sedang mengalami tekanan, sikut kanan, sikut kiri, Tuhan itu tetap berperkara dalam hidup Anda, ada amin. Dan Anda tetap menjadi terang di dunia yang gelap itu. Bersinarlah, teranglah semakin terang, hiduplah dengan benar, sebenar-benarnya, jujurlah. Yefta tidak menolak kenyataan bahwa dia itu dibuang, enggak. Dia tahu kalau dia itu dibuang dan dia sadar, tapi dia enggak memilih tinggal di dalam kepahitan hati itu. Dia memilih untuk berjalan bersama Tuhan, dia menang. Even dia ditaruh di tanah Tob. Enggak dijelaskan secara detail, tapi saya tahu seorang Yefta memiliki 2 poin, kepemimpinan dan manajemen. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, di era yang sekarang, miliki 2 hal ini, kepemimpinan dan kemampuan untuk manajemen waktu, manajemen hidup, pikiran. Ketika Anda berada di satu waktu, waktunya bekerjalah, tumpahkan hati, pikiran di situ. Tetapi ketika Anda pulang, lepaslah. Even ketika di dalam pekerjaan ada masalah yang belum selesaikan, ketika Anda membagi waktu untuk keluarga, hati, segenap jiwamu, tubuhmu, curahkanlah buat keluarga, yang sana dilepas. Enjoylah dengan keluarga, jangan kebalik-balik. Saya sering juga melihat feed atau story beberapa rekan-rekan lagi berlibur nih sama keluarganya, tapi tetap main HP. Ya, bapak-bapak yang lagi liburan sekarang, HP-nya ditaruh dulu. Ya, hanya sehari 2 hari kok. Senggol itu sih bapak-bapak itu yang di kanan kiri Anda, kalau masih seperti itu. Ya, pastikan waktunya itu tepat. Jangan sampai anak itu merasa papa nih lebih mentingin pekerjaan, bilangnya sama aku. Ya, alokasikan waktu-waktu dengan tepat. Ya, Yefta itu memiliki iman hati yang teguh. Dia tahu cara menempatkan, bukan hanya waktunya, tetapi perasaannya juga. Ada orang yang pintar menempatkan waktu, tapi tidak menempatkan perasaannya, yaitu kayak itu tadi. Ketika kita liburan, waktu kita, badan kita di sini, perasaan kita masih di sana, nyangkut di pekerjaan. Ambil itu, ya. Jadi pastikan Anda adalah orang-orang yang menyingkronkan, menghubungkan antara tubuh Anda dan perasaan Anda di waktu yang tepat. Miliki kepandaian dan kepintaran sekarang, bukan berarti saya di sini menyuruh Anda gak perlu belajar, bukan. Ya,
Sekarang itu teknologi, sekarang udah zaman 4.0, mengarah 5.0 kalau enggak salah. Zaman dimana AI atau AI itu lebih pintar dari saya. Ya, mereka tuh lebih jago, ya. Hati-hati gitu, gunakan itu sebagai tools untuk membuat Anda maju. Anda yang nggak bisa masak dengan bantuan AI ini bisa masak masakan Chinese food enak sungguh. Anda yang nggak bisa masak masakan Eropa dengan AI ini bisa membuat masakan Eropa lebih enak, ya jauh lebih enak. Jadi tidak ada alasan untuk kita bilang aku nggak bisa. Ada AI yang di HP Anda ketika sebut AI tolong saya, dia bisa sebut ya apa yang bisa saya bantu sebutkan. Nah, bahkan bisa curhat juga di situ. Saya baru tahu ternyata. Saya sedang sedih. Oh, apa yang kamu rasakan? Hati-hati yang belum punya pacar, jangan terjebak dalam AI ini ya. Gitu ya. Nanti nempel di situ. Ya. Pastikan kita tuh di zaman ini udah punya tools yang bisa membantu kita untuk maju. Ya. Oke. Dan dari ayat ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari Yefta ini? Dia memilih komunikasi daripada konfrontasi. Dia mengirim utusan. Yefta itu memulai dengan diskusi, dengan pertanyaan, bukan dengan kutukan dan bukan dengan pedang pada saat itu. Even di saat itu dia mampu, saya yakin. Dia memulai apa sih yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi persoalanmu. Dia membuka ruang dialog. Dia nggak menyerang, tetapi menginisiasi dialog atau percakapan. Apa yang menjadi kendalamu? Ya, di dalam dunia kerja, apapun posisi kita, apapun siapapun kita, mulailah dengan hal ini dan jangan malu ketika satu level sama-sama pegawai nih, jangan malu untuk bertanya, kok kamu bisa sih aku enggak bisa? Gimana caranya? Carilah, tanyalah, jangan gengsi untuk tanya. Sana lebih maju karena ini. Tanya, setelah tanya kembangkan. Saya nggak percaya kalau anak-anak Tuhan itu gagal. Tidak ada anak Tuhan yang gagal. Anak Tuhan selalu menjadi seseorang yang berhasil. Ada amin. Saya melihat itu. Banyak. Even di gereja. Saya melihat kok setiap orang-orang. Mungkin pelayanannya mungkin di luar. Kalau di sini belum ada ya. Ada pelayanan namanya crowd. Itu ya. Pelayanan parkir itu loh. Ketika saya ke Surabaya atau ke Semarang. Mereka yang parkir ini. Itu raja-raja. Di luar sana mereka tuh raja-raja loh. Tapi di dalam gereja mereka melayani sama. Melayani dengan tulus, mengatur, sesuai job desk-nya. Di gereja ini saya melihat bagaimana orang-orang yang berhasil. Itu taat akan Tuhan. Jadi gak ada tuh kalau dibilang, anak Tuhan kok soro hidupnya. Gak percaya saya. Kalau soro pasti ada sesuatu yang belum selesai atau sesuatu yang belum engkau pelajari di hidup ini. Kadang tuh kita gengsi untuk mengatakan sorry. Terutama yang atas ke yang bawah. Kan dia bawahanku. Gitu. Yang bawah mungkin lebih sering ya. Kita malu, kita gengsi untuk belajar. Yefta itu enggak reaktif. Dia itu kuat tapi enggak emosional. Dan orang bijak akan selalu memberi ruang untuk komunikasi, baik di rumah maupun di pekerjaan. Ayo, kamu punya ide apa? Kenapa kok penting? Banyak peperangan dalam hidup kita sebenarnya bukan karena masalah yang besar, namun hanya komunikasi. Kita itu dengan sombongnya begitu tahu kebenaran, kita langsung menghakimi di situ dan kita langsung beri label jahat. Kita beli label ini baik, padahal di baliknya kita enggak tahu kenapa seseorang itu berbuat itu. Kita gagal dalam berkomunikasi. Kita enggak mau menerima apa yang baik mungkin yang tim kita itu sarankan. Kita hanya mau memberi dan apa yang tak omongkan itu yang harus dilaksanakan. Ini note bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda adalah sebuah owner atau pebisnis, Anda dan pegawai Anda adalah tim, bangunlah tim. Yefta itu dia membangun timnya. Nggak ada sih dicatat pengkhianatan di sini, gitu dari bawah gitu nggak ada.
Karena saya yakin ada hubungan yang terjalin dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Ada prinsip yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu. Konfrontasi itu memuaskan ego, komunikasi itu membangun solusi. Kalau kita hanya belum mendengarkan kebenaran, kita reaktif langsung bilang, enggak boleh kamu kayak gitu, begini, salah kamu tahu enggak siapa saya? Wow. Tinggal tunggu waktu, usaha kita akan hancur Bapak Ibu. Karena kita hanya bermain dengan ego. Bangunlah komunikasi. Kamu tuh melihat aku tuh sebagai pemimpin tuh seperti apa? Ketika saya bekerja, saya bertanya, kamu tuh melihat aku tuh sebagai apa sih? Apa yang kurang? Karena kita butuh sudut pandang orang lain untuk menilai siapa kita. Apakah kita sudah benar, bukan baik ya? Yang baik itu belum tentu benar. Apakah saya sudah benar? Gitu. Atau ada apa yang perlu saya upgrade dalam hidup saya? Pak, Bapak suka marah-marah. Jangan langsung, oh kamu ya dusta. Jangan gitu juga, oh thank you. Ubah dirimu, upgrade terus. Upskilling. Top itu tanah di mana kita tuh upskilling terus. Dan jangan berhenti. Ketika Anda berhenti, dunia akan menelan Anda pelan-pelan. Dunia terus berjalan. Sekarang zamannya 4.0, ya kan, teknologi. Kalau zaman 1.0 itu zaman teknologi uap dan lain sebagainya. Kita mengarah ke 5.0 di mana teknologi itu bisa menggantikan setiap kita yang pintar-pintar. Zaman saya dulu programmer hanya ngetik, ya harus cari di buku-buku yang tebel-tebel. Ya sekarang hanya menggunakan AI mau buat apa itu jadi, gitu. Tapi yang nggak akan tertukar adalah integritas kita. Ada amin. Seringkali itu kita ingin segera memberi pelajaran kepada orang yang menyakiti kita, menyinggung kita. Tetapi Yefta itu mengajarkan bagaimana diplomasi itu adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Bagaimana diplomasi itu menyelesaikan masalah dengan tidak menambah masalah. Diplomasi adalah jalur yang Yefta lakukan di jalan perdamaian. Orang lemah tuh akan langsung memukul, justru ketika kita reaktif, itu adalah titik di mana kita lemah. Orang yang kuat akan mendengarkan, akan mengajak bicara, POV-mu apa? Tolong aku dikasih tahu supaya aku tuh tahu dan bisa menimbang dengan banyak pertimbangan dan matang pada akhirnya. Kemenangan sejati dimulai dari kemampuan mengendalikan diri, Bapak Ibu. Komunikasi membangun jembatan di mana konfrontasi hanya menggali parit pemisah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kita belum mendengar seluruh kebenarannya, kita langsung potong, kita langsung marah. Pelan-pelan Anda menggali parit yang ada di depan Anda. Kecil, lama-lama itu akan menjadi selokan yang besar. Poin yang kedua, menguasai fakta di tengah manipulasi. Raja Amon itu menuduh, kamu merampas tanah kami. Dia memanipulasi data sejarah. Dia tidak menyampaikan apa yang benar dan dia menuduh, kamu itu loh merampas tanahku. Yefta tidak terbawa emosi, tapi dia memaparkan, dia belajar. Dia tahu apa yang menjadi sejarah yang akurat. Kamu baca gak sih? Itu loh penasihat-penasihatmu. Mungkin kalau zaman dulu itu ada buku sejarah atau apa. Yang mau dibuka. Apa faktanya? Dia tidak membalas dengan makian, tapi dengan arsip kebenaran. Dan kebenarannya itu tidak dipaksakan dan untuk memukul langsung tajam gitu ya. Kamu tahu gak gini? Enggak. Tapi dia coba kamu lihat kebenarannya. Hal-hal seperti ini yang akan mendorong setiap kita di marketplace untuk bertumbuh. Jangan buru-buru terbawa emosi. Ya. Dunia ini penuh dengan opini, tetapi anak-anak Tuhan harus berdiri di atas kebenaran. Itu yang tidak bisa ditawar. Kalau sudah benar, yowis, harga mati. Tapi kalau opini, oke, tak uji dulu ya kebenarannya. Pakai apa? Standar kebenaran. Ya, jangan pula menggunakan kebenaran untuk memanipulasi, ini yang lebih berbahaya. Kamu katanya baik,
beri pipi kanan, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Tapi aku minjem aja, ndak dikasih. Minjem terus tapi ndak dibalikin. Giliran orangnya datang, nanya, mau pakai uangnya, kabur. Nah, menggunakan kebenaran untuk memuaskan pribadi sendiri, itu juga jangan. Kita tuh anak-anak Tuhan Bapak Ibu, apalagi kalau kita bekerja bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Ketika mereka, orang-orang yang ada di bawah kita, anak-anak Tuhan ini berdoa untuk kita, Tuhan berkati perusahaan di mana aku berada Tuhan, jadikan sukses, punya cabang yang banyak, jadikan untungnya berlipat kali ganda, berkat akan ada di dalam hidup Anda, di dalam usaha Anda. Tetapi kalau anak-anak Tuhan ini berdoa, Tuhan ini loh bosku, ini loh gajiku ditahan padahal perusahaannya lagi bagus. Kita menahan apa yang menjadi haknya mereka, dan ketika mereka berdoa, tinggal tunggu waktu, habislah kita. Ya, jadilah berkat, jadilah orang yang tidak terburu-buru memaksakan kebenaran. Berikan waktu, berikan ruang untuk orang-orang itu menerima kebenaran itu dan mencernanya. Ya, Yefta ini menunjukkan bahwa ia tahu sejarah, ia paham posisinya pada saat itu dia sebagai pemimpin, dia nggak asal bicara. Dan satu prinsip yang perlu kita teladani adalah orang yang tidak menguasai fakta akan mudah dimanipulasi. Kalau Anda di dunia bisnis, dimanapun bidang Anda, pelajari caranya untuk berkembang, sana bisa berkembang gimana. Cari tahu di dalam kebenaran tentunya. Kenapa kok dia bisa lebih maju? Sekarang modal itu bukan hanya patokan kalau zaman dulu. Besar kecil itu tergantung modal, sekarang enggak kok. Modal itu urusan belakang, yang penting nekat dulu. Ya. Tadi pagi saya sampaikan, pernah enggak kalau kita waktu sekolah dulu, teman-teman kita yang nyontek sama kita, dia tuh lebih berhasil daripada kita. Pernah loh saya merenungi ini. Mereka ini kalau lebih berhasil daripada saya. Lah saya dulu ini loh yang malam itu ngerjain LKS. Ada yang tahu LKS? LKS dalam bekerja siswa itu sejalan berarti kita sejaman berarti. Saya kerjaan LKS itu sampai jam 10, jam 11. Besok pagi ada yang nyontek teman saya gitu ya. Dan dengan gampangnya dia nyontek, dia tahu resikonya. Kalau nyontek itu ya guru ya tahu lah ya, tulisannya sama. Even dia itu manipulasi sedikit-sedikit, dia tahu. Tapi ketika dewasa, dia lebih berhasil dari saya Bapak Ibu. Waktu saya kerja, saya waktu itu gaji UMR Jakarta lebih sedikit. Tapi dia itu udah keliling dunia, waduh. Ini orang yang luar biasa, dan setelah saya coba cari tahu, kenapa? Ternyata mereka itu bukan hanya orang yang terpatok pada teori, bukan berarti teori itu tidak penting, tetapi mereka itu orang yang berani mencoba, menghitung resiko dan melakukan. Lah kita kebanyakan teori kadang nggak berjalan di situ-situ terus, nggak maju-maju. Kita mau maju tapi pikiran kita masih di situ, jalan sih. Tapi kita nggak setengah, kita hanya setengah hati, kita nggak full pikiran kita, hati kita di situ. Kita hanya terpatok di situ sebentar-sebentar aja. Ya, pastikan kalau Anda mau maju, majulah segenap hati, roh, tubuh, jiwa dan ragamu dalam nama Yesus ya. Bawa seluruh perkaramu, setiap jalan, satu step jalan sama Tuhan, satu step lagi. Oke Tuhan, aku udah sampai di Mispa, aku sudah sampai di Yerusalem, aku sudah di sini, harus apa, harus apa. Tentukan arah mau kemana, do it dan lakukan, jangan mikir gagal. Analisa resiko, gagalnya seperti apa. Kalau gagal A, B, C, harus ini. Gak usah mikir nanti kalau gagalnya Z gimana, Tuhan udah siapkan nanti hikmatnya. Ketika Anda jalan 2 langkah, hikmat 2 langkah itu akan ada dalam hidup Anda. Ketika Anda jalan 3 langkah, 5 langkah, hikmat 10 langkah itu sudah ada di dalam hidup Anda. Ketika Anda berjalan, Anda bukan menjadi orang yang sama ketika Anda belum berjalan. Pastikan ketika Anda berjalan, berjalannya secara penuh. Ya, kebenaran tidak perlu berteriak untuk didengar, ia hanya perlu tetap berdiri saat semua kebohongan mulai kelelahan. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya ke permukaan dengan atau tanpa bantuan siapapun. Benar tetap benar. Sebaik-baik apapun kita menyembunyikan kebohongan, menipu, memanipulasi, pada akhirnya kita akan ketahuan dan akan tahu, perusahaan situ ndak baik. Perusahaan situ mainnya kotor. Perusahaan situ itu banyak yang keluar karena ini, karena itu. Kita akan dikenal sebagai seorang pengusaha, pebisnis, seorang pegawai yang tidak berkompeten.
pastikan Anda bukan salah satu di antaranya. Susah. Kalau kita sudah dicap seperti itu, kita akan susah membangun koneksi, membangun kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, tegas terhadap hak tanpa menjadi serakah. Yefta berkata dalam ayat ini, kami tidak mengambil tanahmu. Ya, dia berkata, apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kami kepada kami untuk dimiliki, itulah yang kami miliki. Dia tegas, ini punyaku. Tapi dia juga dengan tegas gak mau mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Dia tegas, dia mempertahankan hak, tapi dia tidak mengingini yang bukan miliknya. Dalam dunia marketplace, persaingan wajar, yes. Tapi pastikan lakukan dengan cara yang benar. Kalau Anda, yang namanya customer sini kan kita maunya pindah sana. Mereka itu ambil barang di kita. Lakukan dengan cara yang benar. Dengan cara yang tepat. Bukan dengan cara menjelekkan yang sana. Supaya kita dapat ini, customer ini. No, Tuhan tidak mau itu. Banyak orang menang tetapi kehilangan jiwanya karena serakah. Ini juga penting Bapak Ibu. Mentalitas keserakahan itu gak muncul sekaligus gitu ya. Tetapi itu pelan-pelan. Kita coba-coba nipu orang. Orang menjadi penipu ulung itu bukan langsung jadi penipu yang besar dulu. Dia coba dulu. Yang kecil bisa nyoba yang besar. Maka dari itu, ya, jangan sampai kita tuh kehilangan jiwa kita. Kita kehilangan identitas kita karena kita menjadi anak Tuhan yang serakah. Yang ujungnya orang itu berkata anak Tuhan, gereja ini, gereja itu. Jangan percaya orang Kristen. Saya menemui kok banyak orang ditipu sana sini dan lain sebagainya. Dia kecewa sama orang Kristen, sama gereja. Dia berkata, nggak ada orang Kristen itu yang baik. Susah untuk memulihkannya Bapak Ibu. Susah gitu. Apakah mereka pulih? Yes, mereka pulih. Tetapi butuh waktu yang lebih lama. Karena mereka itu tersakiti. Jangan sampai kita menjadi orang yang ada di titik ini. Mereka memenangkan argumen dengan mempermalukan privasi lawan, membuka data yang itu tuh sebenarnya menjadi rahasianya sana. Kita menggembor-gemborkan apa yang salah sana, menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak benar. No, Tuhan gak mau seperti itu. Yefta menang karena dia tuh tahu di mana garis batasnya. Yefta tahu di mana dia harus berdiri. Dia tegas, dia jelas, dia gak serakah. Orang benar itu selalu tahu batas apa yang harus diperjuangkan dan apa yang harus dilepas. One time, suatu saat, ini note ya, saya pesan sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat Anda harus memilih antara hubungan atau uang, pilihlah hubungan, jangan tertukar. Uang itu bisa Tuhan berikan murah itu, yang namanya uang dan berkat. Tapi pastikan hubungan itu yang kita pilih. Karena membangun hubungan itu susah Bapak Ibu. Betul apa betul? Susah membangun hubungan, apalagi kalau hubungan itu udah rusak. Membangun koneksi lagi yang kita sudah pernah mungkin, kita sudah pernah kecewakan, membangunnya itu susah. Susah sekali. Even kita kasih bonus ini itu susah. Jadi pastikan jangan tertukar, hubungan harus berada di atas uang atau berkat. Perjuangkan kebenaran dan bukan ego. Jangan ambil yang punya orang lain, jangan menjadi serakah. Dan kemenangan sejati itu bukan tentang memiliki lebih, tetapi memiliki dengan benar tanpa keserakahan. Berkat itu yang terlepas Tuhan bisa berikan. Terkadang Bapak Ibu, Tuhan itu mengambil, mungkin saat ini siapapun Anda, bisnis Anda sedang goyah, Tuhan sedang ambil itu untuk menukar dengan yang besar. Kenapa? Kalau Anda tetap di situ dengan zona nyaman Anda, dengan Bapak Ibu itu gak mau kemana-mana, nyaman aja di situ, Anda tidak akan besar. Bisa jadi rencana Tuhan adalah rencana yang besar. Setiap anak-anaknya Tuhan akan pakai besar dan jadikan besar. Tinggal kita mau apa tidak. Terkadang kita harus melepaskan apa yang kecil dan besar bagi kita, yang kecil bagi Tuhan, dan Tuhan tuh mau memberikan apa yang besar bagi Tuhan dan bagi kita. Lepaskan apa yang perlu dilepaskan. Kalau cuman berkat, kita punya skill toh. Jangan takut bangun, jangan takut terjatuh. Enggak apa-apa, sakit. Kita belajar kok
dari sakit itu supaya besok kita lebih hati-hati lagi. Ada amin. Poin yang keempat, Tuhan yang berdaulat di ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 saya bacakan. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Apapun yang Anda lakukan di marketplace, Anda akan dihakimi, ditakar menurut hukumnya Tuhan. Apalagi Anda anak-anak Tuhan. Anda akan dinilai dengan apa yang Anda lakukan di sana. Yefta berkata, Tuhan hakim, dialah yang akan menghakimi hari ini. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia buka data, dia tahu kebenaran, dia nggak pahit hati. Dia sampaikan apa yang menjadi kebenarannya. Kamu nggak terima, nggak popo, baru. Ya kan? Setelah komunikasi, setelah fakta, setelah ketegasan, Yefta menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dia lakukan step by step, anak tangganya dia tahu. Dia komunikasi, dia sampaikan fakta, dia tegas. Ya. Dan hasilnya dia serahkan kepada Tuhan. Ketika kita sadar bahwa Tuhan adalah hakim, kita tidak lagi terobsesi untuk membalas. Kita melakukan bagian kita sebaik mungkin dan membiarkan tangan Tuhan yang menentukan skor akhirnya. Apa yang dipegang di tangan kita mungkin bisa terlepas. Tetapi bukan perkara yang sulit untuk kita gapai lagi, untuk kita dapatkan lagi. Bahkan bisa lebih besar dari itu. Karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Jangan kecewa, jangan pahit hati, sedih boleh. Jangan berlarut-larut, tinggalkan itu, bangkit lagi. Bangkit lagi. Terus dan terus. Kita bertanggung jawab atas tindakan, Tuhan berdaulat atas hasilnya. Timbang dan takar segala sesuatu atas dasar firman Tuhan. Orang yang percaya kedaulatan Tuhan tidak perlu memaksakan kemenangan. Yang namanya terang itu sudah terang, gak mungkin jadi gelap. Kita gak perlu lagi mengasinkan lautan, yang laut udah asin tuh kok. Kita hanya perlu mengasinkan tempat-tempat yang belum asin. Anda dan saya adalah terang dan garam dunia, amin. Tempat di mana Anda berada, bisnis di mana Anda berada di sana, Anda akan menjadi pemenang, Anda akan menjadi orang yang melesat di sana. Orang bilang, katakan ini tidak bisa, ini sulit lagi perang, harga BBM mau naik, emas fluktuatifnya ini dan itu, harga saham merah semua, kemarin yang main saham. Percayalah, masih ada sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Bersedihlah pada waktunya, tertawa dan bersukacitalah sepuasnya di masa-masa yang akan datang. Ada amin. Jika Tuhan di pihak kita, kita gak perlu menjatuhkan siapapun untuk kita menang. Dunia berkata menang kalau orang lain itu jatuh, tetapi Tuhan itu berkata menang ketika kita tetap benar walau diserang. Yang benar itu akan tetap menjadi benar. Yefta tidak mengajarkan kita untuk memulai perang, tidak memanipulasi, tidak serakah, tidak memaksakan juga, tetapi Yefta itu pada akhirnya Tuhan berikan kemenangan. Aplikasi yang pertama, pause before pause. Sebelum membalas sindiran, perbuatan, atau bereaksi dalam konflik, berhentilah sejenak. Tanyakan apakah ini komunikasi atau konfrontasi. Even itu di pekerjaan atau di rumah, tanya. Kamu itu mau berkomunikasi atau mau berkonfrontasi? Kalau mau berkonfrontasi, nanti dulu ya, kalau kamu sudah tenang. Ya, sudah itu ngomong, baru berkomunikasilah. Yang kedua, miliki data, bukan drama. Dalam setiap masalah kumpulkan fakta-fakta. Jangan hanya berbicara katanya, tapi cari kebenarannya. Kalau memang itu katanya, pastikan langsung didengar dari sumbernya. Jangan hanya katanya, tapi dapat dari orang keempat atau orang ketiga. Pastikan orang yang berkata itu kita temui. Kemarin aku dapat info begini, bener enggak? Konfirmasi segala sesuatu. Jadikan data itu sesuatu yang benar untuk kita olah. Kita itu mau apa ke depannya. Bisnis kita mau kemana ke depannya. Yang ketiga, definisikan cukup. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Sehingga kita tuh gak perlu menginjak orang lain untuk kita itu naik. Tuhan udah siapkan apa yang menjadi posisi kita.
Yang keempat, serahkan remote keadilan kepada Tuhan. Lepaskan dendam, izinkan Tuhan itu menjadi hakim, sementara kita itu fokus hanya menjadi saksinya dengan penuh kasih. Ada amin. Saya tutup dengan kata-kata hari ini. Kemenangan besar bukanlah saat lawanmu mengaku kalah di hadapanmu, melainkan saat lawanmu menemukan kemuliaan Tuhan melalui caramu menghadapinya, melalui cara kita menghadapi tantangan. Di tangan Tuhan kekalahan yang benar lebih mulia daripada kemenangan dalam kelicikan. Gak perlu menjadi orang lain, benarlah tetap benar. Hitam itu akan tetap hitam. Tempat di mana Anda berada, Anda akan menjadi terang yang semakin terang, dan kegelapan akan sirna karena ada Anda di dalamnya. Ada amin. Bisnismu, pekerjaanmu, karena ada Anda, ada Bapak Ibu, akan menjadi terang yang semakin bersinar. Ada amin.